Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali pada hari ini saya bisa berada di Pondok Pesantren Putri Ibnul Qayyim, ya, betul ya. Izin bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga adik-adik santriwati ini ya, masya Allah semangat sekali. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Don Ditan. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengenal saya di media sosial ya, bukan media goib ya, media sosial. Tan itu marga saya ya, saya keturunan Tionghoa. Tan itu marga saya, marga itu bahasa Tionghoanya itu Se. Jadi saya Dondi Setan. Setan bu, bukan seton bu. Tan itu marga daripada nama ya, nama Tionghoa saya. Saya kemana-mana disebut mualaf, sedih rasanya saya. Jangan mualaf terus dong, masa mualaf terus? Ya, mantan kafir gitu lah ya. Alhamdulillah saya menjadi mantan kafir karena dulu kecil saya lahir juga Muslim. Ya, setiap manusia yang lahir adalah fitrah, ya kan? Nanti manusia itu menjadi Yahudi, Kristen, atau Nasrani, atau Majusi karena orang tuanya, ya kan? Nah, kalau orang itu nanti sudah besar, dia mendengar Islam, dia menerima Islam, dan akhirnya dia sampai masuk Islam, artinya orang itu sebenarnya bukan pindah agama, ya, tapi kembali ke fitrahnya. Itu yang luar biasa yang saya pahami dari Islam. Dan Islam ternyata juga artinya yang dulu saya pikir apa ya, agama yang hanya berasal dari Arab Saudi gitu ya, ternyata artinya indah sekali. Artinya ternyata apa? Selamat, damai, apalagi coba ibu? Selamat, damai, apalagi? Berserah diri, apalagi? Patuh, taat, tunduk, ya. Nah itu ya artinya Islam ya. Jadi ketika waktu itu saya akhirnya kembali ke Islam, saya melakukan pengamatan atau riset ya, riset secara pribadi. Waktu itu saya kan dikristenkan atau dikafirkan oleh orang tua saya menjadi Kristen. Ya, tahun 2014 saya akhirnya kembali ke fitrah saya menjadi Muslim, menjadi orang yang harusnya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2014 saya masuk Islam. Kira-kira 2 tahun sebelumnya saya melakukan riset pribadi. Bahkan beberapa tahun sebelumnya lagi saya mengamati Islam. Tetapi waktu itu yang saya amati bukan Islamnya, tapi apa? Muslimnya. Kenapa waktu itu? Saya melihat waktu itu ayah saya masuk Islam, ya, malah 7 tahun sebelum saya masuk Islam, ayah saya duluan yang masuk Islam. Jadi ketika itu saya berpikir, ini gimana ceritanya ini? Papa saya dari dulu istilahnya ikutnya agama Konghucu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, dari Jawa pindah ke Jakarta masuk Kristen gitu ya. Terus kemudian sudah bisa khotbah lagi, tiba-tiba masuk Islam. Jadi saya penasaran, loh kok bisa gitu tahu-tahu masuk Islam gitu ya. Nah Bapak Ibu kan tahu kan bahwa kami di keluarga Tionghoa ini memang, ini mohon maaf ya, ini adalah apa yang saya tahu dari kecil ya. Masih banyak keluarga-keluarga Tionghoa itu yang punya pandangan kurang positif lah ya terhadap Islam. Karena apa? Karena dulu memang kita di bawah penjajahan Belanda ini kan kita dicoba oleh Belanda tuh
dikotak-kotakan gitu. Ya, setiap orang setiap kelompok itu dikotak-kotakan. Jadi nanti kelompok Cina sendiri, kelompok Arab sendiri, kelompok India sendiri, pribumi sendiri. Nah, itu yang digunakan oleh Belanda untuk apa? Untuk mengadu domba gitu. Jadi pada akhirnya setiap kelompok punya kayak semacam kecurigaan gitu lah, ya. Padahal kalau kita lihat dari ajaran agama Islamnya, saya juga akhirnya baru tahu, oh iya ya, saya nggak bisa milih untuk lahir jadi orang Cina. Betul kan? Bapak Ibu juga mungkin di sini juga tidak bisa milih jadi lahir orang Jawa, betul nggak? Betul kan? Orang Papua juga nggak bisa milih jadi orang kulit hitam. Orang Afrika juga begitu, orang bule juga begitu. Kenapa begitu? Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kita bersuku dan berbangsa-bangsa yang tujuannya apa? Untuk saling mengenal, ya, untuk saling berkasih sayang. Betul kan ya? Betul ya? Nah, jadi ketika saya waktu itu dijadikan Kristen oleh orang tua, ketika saya mempelajari agama-agama, ya, karena waktu itu saya juga istilahnya jadi mempelajari ulang agama saya yang lama, gitu ya, Kristen ya. Termasuk juga karena saya menonton video-videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Setelah saya buktikan, sekarang saya bawa nih barang-barang bukti yang dulu saya pelajari. Setelah saya buktikan bahwa di dalam agama saya yang dulu, itu agama Kristen, kitabnya ternyata mengandung banyak kesalahan, mengandung kontradiksi. Akhirnya saya mempelajari agama-agama yang lain kan, sebelum saya memilih Islam gitu lah. Ketika saya tahu agama saya dulu Kristen, ternyata artinya adalah apa? Gelar daripada Tuhan saya waktu itu ya, gelar daripada Yesus Kristus, gelarnya Yesus Kristus. Kristus menjadi Kristen. Kristus adalah gelarnya Yesus. Nah, yang lain gimana? Ada agama Yahudi. Yahudi itu apa? Yahudi itu adalah nama daripada anak keempat Nabi Yakub alaihissalam, Yehuda, betul kan? Yehuda nama anak Nabi. Kemudian ada agama lagi Hindu misalnya. Hindu ini adalah nama tempat daripada agama itu berasal. Ada lagi Buddha. Buddha itu adalah gelar daripada Siddhartha Gautama, betul kan? Nanti ada Konghucu. Konghucu ternyata nama nabi gitu. Jadi ketika saya tahu, oh ini gelar orang, ini nama tempat, ini nama orang, ini ada juga gelar orang lagi, yang terakhir nama nabi. Terus giliran Islam apa? Loh kok Islam artinya berserah diri? Kok bukan nama orang, bukan gelar orang, bukan nama nabi? Kok artinya berserah diri gitu? Loh jangan-jangan ini agama yang diturunkan oleh yang menciptakan kita gitu. Itu hanya perasaan sekilas saja sebagai orang yang di luar Islam gitu ya. Namun ketika saya mempelajari Quran ya, dan juga banyak menonton video-video dari dai-dai kita, ternyata di dalam Quran banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan sains yang ternyata baru terbuktinya baru belum lama dari sekarang gitu. Ya, dari kurang lebih 1000 ayat di dalam Quran yang berhubungan dengan sains, ternyata terbuktinya baru sekarang kurang lebih ada 80% sudah terbukti. Yang 20% mungkin belum terbukti. Tapi berdasarkan ilmu probabilitas, insya Allah nanti akan bisa terbukti. Dan insya Allah pasti terbukti benar. Ya, entah 10 tahun lagi, entah 100 tahun lagi, entah 1000 tahun lagi, atau mungkin 1.000.000 tahun lagi, insya Allah. Walau alam bisawab. Ketika saya mengetahui di dalam sebuah kitab ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains ternyata terbukti, gimana dong? Kita manusia kan diberikan akal dan pikiran ya. Kalau akal dan pikiran kita nggak dipakai untuk bisa menerima Quran, terus kita mau menerima siapa gitu? Kalau kita percaya dengan akhirat, berarti kita harus mempercayai ada buku panduannya kan begitu. Buku panduan ini seperti apa jadinya? Kalau kita analogikan, contoh misalnya kita beli kipas angin ya. Di kardusnya pasti ada buku panduan, betul kan? Ini kipas angin dibuat oleh siapa, cara kerjanya bagaimana,
listriknya harus yang berapa watt, berapa hertz, frekuensinya, nggak boleh dipakai di dalam keadaan berapa derajat misalnya temperaturnya. Itu semua udah ditulis di dalam buku panduan. Nanti cara kerjanya bagaimana, nggak boleh diapain supaya nggak rusak, gitu kan? Itu ada semua di buku panduan kan? Begitu juga dengan Quran ternyata. Ketika kita membaca Quran, kita tahu kita terbuat dari apa, berasal dari mana, terus bagaimana caranya kita nanti selamat sampai akhirat, terus kita di dunia disuruh ngapain aja, nanti pulang kemana, itu kan semua ada di Quran, gitu ya. Nah, jadi ketika saya mempelajari Islam, oh, rupanya ini agama yang diturunkan oleh yang menciptakan manusia dan langit dan bumi, gitu. Alhamdulillah, saya memeluk Islam waktu itu 25 Juli 2014, gitu ya. 25 Juli 2014 tuh waktu itu 2 hari sebelum Idul Fitri. Nah, karena saya waktu itu ketika meninggalkan agama saya yang lama, saya sempat mempelajari ulang kitab saya. Akhirnya saya memang berniat untuk menjaga supaya orang Islam itu akidahnya itu kuat gitu. Bagaimana caranya? Gitu ya. Alhamdulillah waktu itu saya 2018 saya menerjemahkan banyak video-video debat antara Islam Kristen yang videonya terjadi di Inggris gitu. Ya, di Inggris. Di Inggris itu ada sebuah taman besar yang di pojokan itu orang bebas berdebat di situ. Di sana bebas, mau berdebat apa aja boleh, nggak ditangkap polisi selama nggak berantem gitu. Jadi mereka memang sangat terbuka, ngomongin agama itu tidak ada batasan gitu. 2 tahun saya menerjemahkan video-video di sana. Alhamdulillah saya bergabung dengan sebuah yayasan. Nah, yayasan ini adalah Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya. Di mana yayasan ini ternyata visi dan misinya selain untuk membina para mualaf, ya, membantu orang-orang dari luar Islam untuk masuk Islam, yayasan ini juga ternyata menempuh jalur perang pemikiran gitu. Nah, perang pemikiran itu apa? Perang pemikiran itu bisa yang namanya dialog, debat gitu. Kenapa harus debat? Oh, ternyata karena apa? Karena masih ada upaya-upaya pemurtatan. Gitu. Betul nggak Pak? Masih ada nggak Pak upaya pemurtatan Pak? Hah? Masih? Pak, masih ada nggak Pak? Masih ya? Betul ya? Karena masih ada, makanya kami membuat kajian-kajian yang disebut dengan kristologi ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Kita lihat, kita memang tahu ada 6 agama di Indonesia. Dari 6 agama di Indonesia ini, Kristen dan Katolik ya, atau Protestan dan Katolik kita anggap satu. Dan Islam ini memang 2 agama yang merupakan agama misi. Agama misi itu artinya apa? Mengajak orang lain di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Ya. Jadi Kristen dan Islam sama-sama agama misi. Bedanya apa? Bedanya kalau di Islam kita hanya dimintakan menyampaikan walaupun hanya 1 ayat. Tetapi kalau di Kristen itu ada ayat yang berbunyi begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini yang dianggap sebagai perintah oleh mereka untuk mengkristenkan orang di luar Kristen. Gitu ya. Nah, kalau mereka mempunyai misi seperti itu, Islam juga mempunyai misi begitu. Tetapi untuk orang-orang yang atau kelompok orang yang belum beragama itu boleh, di negara Indonesia boleh, diperbolehkan. Tetapi kalau untuk orang-orang yang sudah beragama atau kelompok orang yang sudah beragama itu tidak boleh, itu yang dilarang, gitu ya. Ada aturannya, memang ada, namanya aturannya adalah keputusan bersama 2 menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79, ya. Di dalam bab 3 pasal 4 itu dijelaskan dengan tegas bahwa dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Ya. Jadi sekarang
Masih ada nggak kira-kira orang yang ketok-ketok pintu rumah kita menawarkan agama untuk masuk agama mereka? Kira-kira masih ada? Hah? Di sini ada nggak Pak? Nggak ada? Ada? Oh ada ya? Nah kalau ada berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, kita boleh ngusir ya, kita boleh ngusir ya, tetapi yang namanya orang Jawa, orang Indonesia apalagi orang Jawa nih, mempunyai tata krama yang sopan, menghargai tamu gitu kan. Kalau rumah diketok pasti disilakan masuk, dikasih minum. Tapi nanti biasanya apa? Dikasih brosur dari sono kan. Mereka membawa brosur, membawa pamflet gitu. Pak, Bu, kami dari tim ini mau memberikan kabar baik atau kabar keselamatan gitu. Pernah dengar yang begitu, Bu? Pernah dengar ya? Kalau kita usir orang-orang yang seperti itu, kita berhak ya, karena kita tidak menerima tamu untuk kepada orang-orang yang menciarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Tetapi kalau yang ngusir misalnya lagi pusing, punya utang belum lunas misalnya, atau mungkin lagi pusing belum bayar anak sekolah, didatengin sama orang-orang seperti itu misalnya. Terus karena dia marah, dia bawa pentungan ngusir gitu. Kalau di foto atau di video sama wartawan, orang kelihatan bawa pentungan, yang satu bawa brosur. Yang salah yang mana, Bu, kira-kira? Yang bawa pentungan. Nah ya, jadi kita harus bijak di dalam kita menghadapi upaya-upaya pemurtadan seperti ini. Kita harus bijak. Maka itu kami dari Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid ini, kami memperkenalkan ilmu yang disebut dengan ilmu kristologi ya. Ilmu kristologi ini adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang posisi Isa Al-Masih di dalam agama Kristen. Ya, itu definisinya kristologi. Tetapi bukan berarti kita belajar kristologi ini untuk menjadi Kristen, bukan. Kita kan umat Islam sudah paham dengan posisi Isa Al-Masih di dalam Islam, ya kan? Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Isa Al-Masih putra Maryam adalah salah seorang nabi yang perkasa, hamba utusan Allah yang diberikan kitab Injil untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul ya? Setuju ya? Nah, kita semua umat Islam sudah paham dengan itu. Tetapi kita juga belajar bagaimana posisi Nabi Isa alaihissalam itu di dalam perspektifnya saudara kita yang Kristen. Nah, itu yang kita pelajari gitu ya. Bukan berarti ketika saya berbicara begini saya mengajak Bapak Ibu atau adik-adik untuk membenci orang-orang Kristen, bukan, sama sekali bukan ya. Atau bukan juga saya mengajak Bapak Ibu untuk tidak bertoleransi, bukan juga ya. Di Indonesia 6 agama diakui oleh negara Republik Indonesia, harus saling menghormati, harus saling menghargai, harus saling bertoleransi. Betul ya Bu ya, Pak ya. Tetapi kalau ada upaya-upaya seperti itu yang tadi saya katakan, upaya pemurtadan, kita juga harus tahu bagaimana sih mereka memandang Nabi Isa alaihissalam di dalam agama mereka, gitu ya. Nah, siapa kira-kira yang menjadi tujuan atau target upaya-upaya pemurtadan tersebut? Kira-kira siapa? Yang utama, gitu misalnya. Yang di sebelah kiri saya nih, adik-adik nih. Nah, adik-adik kita yang masih mungkin dalam jenjang pendidikan SMP, SMA, bahkan yang juga di universitas, itu yang paling banyak atau menjadi target utama upaya pemurtadan. Saya sudah sering sekali didatangi tamu, keluarga muslim, yang anaknya mau murtad, atau bahkan sudah murtad, atau bahkan sudah ada yang hamil duluan, macam-macam ya. Banyak upaya-upaya memang ditargetkan kepada siapa? Kepada kaum muda, entah yang di sekolah, misalnya mereka baru kuliah, nanti diajak makan berkelompok begitu ya. Ketika mereka datang ke tempat makan sudah ada Pak Pendeta di situ. Itu ada yang terjadi begitu. Ada orang tua yang datang ke tempat saya, anaknya begitu, akhirnya langsung dikeluarin anaknya. Nanti ada lagi yang anak-anak seusia adik-adik kita ini yang baru keluar dari minimarket, diajak ngobrol, akhirnya sampai mau diajak ke gereja, bahkan sampai akhirnya dibaptis. Ada juga yang terjadi gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk melindungi akidah kita sebagai umat Islam di sini? Kita di sini tidak pernah tahu
kapan mungkin kita bisa ketemu dengan orang-orang seperti itu, ya kan? Dan mereka tidak sungkan-sungkan mengajak orang untuk masuk agama mereka dengan cara apa? Dengan cara khotbah misalnya. Di mana? Bisa aja di lapangan parkir, bisa aja di pusat perbelanjaan, bisa aja di pasar, bisa aja di depan minimarket. Itu macam-macam, semuanya terjadi. Saya punya banyak bukti ya, yang seperti itu. Nah, itu yang harus kita waspadai, itu yang harus kita perhatikan supaya keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita terbebas atau terlindungi dari upaya-upaya pemurtatan, gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham apa maksud kami, bahwa kami di dalam yayasan ini bukan berusaha untuk memecah belah persatuan negara Republik Indonesia, tetapi semata-mata tidak lain tidak bukan adalah untuk melindungi akidah Bapak Ibu dari upaya-upaya pemurtatan. Nah, sekarang izin dulu sebentar, saya minum dulu sebentar ya. Suara udah mulai kering ini. Sekarang. Baik. Nah, di samping saya ada sebuah koper nih. Koper ini isinya kitab-kitab. Kitab-kitab saya yang dulu gitu. Tapi kitab-kitabnya bisa berbagai versi gitu, macam-macam versi ya. Maksudnya versi itu nanti begini, nanti saya akan tunjukkan. Tetapi saya pengen tanya kepada Bapak Ibu sama adik-adik ini. Quran kita ada berapa surah? Berapa? 114. Ada adik, betul ya? 114 surah ya? Di Indonesia. Di Afrika berapa surah? Sama. Di Cina berapa surah? Sama. Di Eropa? Sama semua. 114 surah ya. Ada berapa ayat? Nah, beda-beda, mulai jawabnya beda-beda nih. Ya. Nanti ada yang jawab 6.236, ada yang jawab 6.666 gitu ya. Sebenarnya jumlah ayatnya sama. Ya, sebenarnya jumlah ayatnya sama, cuman sistem penomorannya yang berbeda. Ya. Nanti ada yang memberikan nomor di kalimat basmalah, ada yang memisahkan nomor di dalam satu ayat yang mungkin dianggap berhentinya di mana. Jadi ada Quran yang dengan surat yang sama, 114 surah, tetapi jumlah ayatnya, penomorannya beda, itu ada. Nah, terus bedanya apa? Mushaf Quran yang kita pegang di Indonesia dengan mushaf Quran yang di Maroko misalnya, bedanya apa? Sama nggak? Sama. Sama atau beda? Sama kan? Cara bacanya sama nggak Pak? Yakin? Cara bacanya sama nggak Pak? Berbeda sedikit ya. Itu ada yang namanya qiraah sabah ya. Nanti mungkin kalau kita biasa di sini bacanya Malik Yaumidin gitu. Kalau di sana bacanya Malik Yaumidin. Cepat gitu. Ya. Hanya perbedaan variasi bacaan. Tapi maknanya sama nggak maknanya? Maknanya kurang lebih sama. Kalau dicepatkan Malik artinya raja. Kalau kita panjang Malik artinya penguasa, nah ya kan? Tapi kurang lebih sama ya, tidak merubah makna dalam satu ayat. Ini mic-nya, ini, kalau ini ya. Nah, jadi itu hanya sebagai pengetahuan aja ya, tapi jangan khawatir, perbedaan itu hanya perbedaan variasi bacaan. Oke, jumlah surahnya sama, jumlah ayatnya sama. Sekarang saya mau perlihatkan kepada Bapak Ibu nih ya. Ini ada sebuah kitab ya yang dari saudara-saudara kita, namanya Kitab Suci Katolik. Nih ya. Di sini ada 73 buku atau kita kenal dengan surah gitu ya. Jadi di sini ada 73 surah. Saya tunjukin lagi. Ini kitabnya Kristen Protestan ya. Kristen Protestan ini ada 66 kitab atau 66 surah. Beda berapa? Beda 7. 7 itu adalah kitab yang disebut dengan kitab Deuterokanonika ya. Jadi ini 73, ini 66. Ini ada kitab Kristen juga namanya Kristen Ortodoks. Nah, ya. Ada berapa surat? Ini ada 78 surat.
Beda kan? 73, 66, 78. Ada lagi, sebentar. Ini ada kitab Kristen Ethiopia, ya. Ada berapa kitab di sini? 81 kitab. Jadi, sebentar. Nah, kan gini. Nah, jadi ini Katolik 73, Protestan 66, Ortodok 78, Ethiopia 81. Gimana ceritanya kalau ada kitab seperti ini? Versinya beda-beda. Nah, ini yang disebut dengan versi, ya. Versi itu artinya jumlah kitabnya bisa berbeda. Jumlah ayatnya sama nggak? Pasti beda, jauh kan? Pasti beda, karena jumlah suratnya udah beda. Tetapi ini yang dari satu ini aja, ini sama-sama Kristen Protestan yang berjumlah 66 kitab atau surat, ternyata juga ada yang berbeda. Contohnya bagaimana? Sementara. Nah, nanti ada kitab yang sama-sama Protestan, ya, ini Protestan, ini juga Protestan. Nanti ada jumlah kitabnya sama kan, berarti kan 66, tetapi jumlah ayatnya bisa berbeda. Berbedanya kenapa? Karena ada ayat-ayat yang dianggap tidak otentik. Tidak otentik berarti apa? Ayat sisipan. Nah, yang ngomong siapa? Mereka sendiri. Kitab ini sendiri yang ngomong gitu. Tujuan saya memberitahukan kepada Bapak Ibu dan adik-adik di sini bahwa di dalam kitab mereka itu ada yang terjadi namanya ayat-ayat yang tidak otentik. Yang disebut dengan tidak otentik itu ada ayat-ayat tambahan, ada ayat-ayat sisipan, ada ayat-ayat pinjaman, ya, pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu Bu ya. Itu yang merupakan memang tradisi di dalam kitab mereka, sehingga waktu itu saya beranggapan ketika saya masih Kristen, saya tidak bisa lagi menerima ini sebagai kitab suci, ya, karena ada ayat-ayat yang tidak otentik. Maka akhirnya saya tinggalkan. Nah, kalau saya ngomong begini, enaknya saya harus minta tolong ada yang bisa bantu saya bacain nih. Siapa yang bisa bantu baca nih Pak? Ada yang bisa bantu baca? Pak? Santri boleh, santri sini. Silakan kalau ada yang mau bantu baca coba. Ini saya cuma ingin menunjukkan bahwa apa yang saya katakan berdasarkan dokumen ya, bukan asumsi saya gitu. Silakan, siapa yang bisa maju bantu bacain? Jangan saya yang bacain, kalau saya yang bacain nanti sangkain saya udah ngafal gitu. Siapa yang bisa bantu baca? Ada? Silakan. Nih deh, sini deh. Satu aja. Silakan. Oh, di sini. Nah, ada yang pakai mic. Berdiri nggak apa-apa ya. Ini kitab apa namanya? Kitab suci Katolik. Oke. Ini ada tulisan apa? Tidak untuk diperdagangkan. Oke. Ini dengan pengantar dan catatan lengkap. Tahun berapa ini? 2009. Ini bacain tolong. Dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Oke, ya. Di dalam kitab ini itu ada satu ayat yang dianggap sebagai bukti teks ya, bahwa ada ajaran Trinitas di dalam Kristen. Pernah dengar Trinitas? Pernah dengar ya? Trinitas satu Tritunggal ya. Nah, saya akan tunjukkan bahwa di dalam Bible ini juga dikatakan bahwa ayat Trinitas ini nanti ada masalah apa gitu ya. Ini buat ganjel deh. Ini deh, tolong bacain deh. Yang di garis merah tuh deh.
yang di garis merah nih. Bacanya nggak usah pakai bismillah ya. Nih yang di garis bawah. Yang garis merah, silakan yang ini dulu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, itu yang dikatakan ada 3 yang memberi kesaksian. Ada 3 pribadi, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya satu. Itu yang disebut dengan konsep ketuhanan Kristen Trinitas. Ya, pernah dengar ya? Atau Tritunggal gitu kan. Terus Dek, sampai kata di bumi. Kebaca. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, ini ada catatan kaki nih. Ayat 7 sampai 8 di dalam surga sampai kata di bumi. Ini mulai dari sini nih, apa nih? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemah-terjemah kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Baik, terima kasih ya, itu aja. Jadi kalau ada keterangan bagian atau ayat ini pasti tidak asli. Kira-kira artinya apa Pak kalau tidak asli Pak? Nah, Ibu yang ngomong, bukan saya. Nah, jadi maksud saya, kitab ini bisa dikatakan kitab yang jujur gitu. Ya jujur dong. Dia mengakui bahwa ayat ini bukan tidak asli aja Pak, pasti tidak asli. Pakai pasti lagi. Ya. Berarti di sini ada yang namanya agama, juga ada yang namanya apa? Pemikiran agama. Ya, maksudnya begini. Di sini kan tadi ada tulisan begini. Ayat ini aslinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman, ya, yang kemudian baru disisipkan gitu. Artinya ada tafsir atau catatan atau apa ya namanya ya, pikiran dari si penyalin yang menjadi ayat gitu. Nah, jadi ada pemikiran agama yang dimasukkan ke dalam agama. Jadi boleh dikatakan konsep Trinitas di dalam agama saudara kita yang Kristen, boleh dikatakan itu adalah pemikiran agama yang dimasukkan ke dalam agama. Ini saya memberitahu ini berdasarkan dokumen loh ya, bukan saya menuduh, bukan saya asumsi, ada buktinya dan ini resmi gitu. Dan ini nggak cuma satu yang mengalami masalah seperti ini, nggak cuma satu, belasan Pak ada di sini Pak. Hanya di kitabnya orang Kristen yang perjanjian baru saja, ya. Ini belasan. Jadi maksud saya, Bapak, Ibu, adik-adik di sini yang sudah terbiasa dengan Quran, yang sudah mungkin sudah terbiasa baca, sudah paham artinya, terus tiba-tiba kalau diajakin pindah ke agama sebelah yang isinya begini, kira-kira gimana Pak? Hah? Bapak Ibu sekarang bisa bilang nggak mau, tapi kalau di jalan ketemu diiming-imingi gitu. Nah, ada nggak yang mengiming-iming itu? Ada. Lawang saya dulu pernah di sono kan saya tahu Bu. Walaupun saya bukan yang ikut terjun ke lapangan, tapi paling tidak dulu saya termasuk yang mendanai lah. Ya, tapi artinya waktu saya mendanai itu kan pola pikir saya belum seperti sekarang. Pola pikir saya waktu itu kan hanya sebagai jemaat yang diminta untuk menyumbang untuk kegiatan mereka gitu loh. Kita juga nggak tahu. Ketika setiap minggu kita datang ke gereja dikasih amplop 3 biji, yang satu pembangunan, satu kolektor, satu perpuluhan, uang pembangunannya sampai bangun gereja di mana kita juga nggak tahu gitu. Ya, bahkan sampai nanti ada kegiatan-kegiatan yang masuk ke dalam desa-desa, memberikan fasilitas air bersih, membuat sekolah gratis, memberikan pelayanan kesehatan gratis, sampai akhirnya membantu sampai dalam hal pinjaman uang sekaligus. Orang dibuat menjadi hutang budi gitu.
Kalau sudah hutang budi, ketika diajak ke gereja, gimana cara nolaknya? Kan susah gitu loh, ya. Jadi ya memang begitu. Taktik mereka, strategi mereka memang begitu gitu. Ya. Ini kebetulan mumpung di depan saya juga ada kebetulan mungkin dari pihak kepolisian gitu. Ini juga mungkin informasi nih buat Bapak nih. Di lapangan ada yang terjadi begitu, Pak. Itu terjadi gitu. Bukan berarti terus kita harus memusuhi mereka, bukan. Tetapi kalau kita melihat ada begitu, itu bisa kita laporkan kepada Pak Polisi. Ya. Tadi keputusan bersama 2 menteri nomor 1 tahun 79. Gitu ya. Nah, makanya kalau kita tahu juga upaya mereka, terus kemudian kita juga sudah tahu kitab mereka, kita dengan mudah bisa bisa menolak gitu ya. Bisa menolak apa yang mereka iming-imingi kepada kita gitu. Itu kan tujuan kita kan begitu kan. Nah, sekarang yang penting juga begini. Ini yang ingin saya sampaikan juga nih. Di sini ada sebuah kitabnya orang Yahudi, ya. Jadi sebenarnya kitabnya orang Kristen ini 2/3-nya itu sebenarnya berasal dari kitabnya orang Yahudi yang bernama Tanakh nih. Nah, ini kitabnya orang Yahudi nih. Tanakh itu singkatan. Singkatan apa? Singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang disebut dengan 5 kitab Musa, ya. Ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nevi'im, kitab yang menceritakan tentang nabi-nabi, ya. Di bahasa Ibrani ada Nevi, kita di bahasa Arab ada nabi atau bahasa Indonesia. Kemudian kelompok yang ketiga adalah Ketuvim. Ketuvim adalah yang disebut dengan tulisan-tulisan orang bijak. Nah, kumpulan-kumpulan kitab itu yang menjadi kitabnya orang Yahudi ini. Disusun kira-kira di abad ke-5 sebelum Masehi. Kemudian di abad ke-3 diterjemahkan menjadi bahasa Yunani ini. Nah, yang menerjemahkan ini malah orang-orang rabi-rabi Yahudi juga, tetapi orang-orang rabi Yahudi yang sudah terpapar oleh ajaran Helenisme Yunani kuno. Ya. Ibu-ibu sudah ada yang pernah dengar Helenisme, Bu? Belum ya? Belum ya, Pak ya? Helenisme itu adalah ajaran atau budaya yang dibawa oleh Raja Alexander Agung dari Yunani, ya, yang menguasai daerah yang disebut dengan Mediterania, yang dikuasai bangsa-bangsa seperti bangsa Persia, bangsa Babilonia, bangsa Sumeria, bangsa Palestina, bangsa Mesir, ya. Itu adalah area Mediterania. Dulu bangsa Yunani datang ke situ bawa budaya Helenisme. Nah, Helenisme itu adalah sistem kepercayaannya orang Yunani, ya. Diambil dari nama Helen, anaknya dewa Zeus. Pernah dengar, Bu, dewa Zeus? Nah, Bapak pernah dengar dewa Hercules? Nah, Hercules adalah anaknya dewa Zeus gitu. Ya, jadi ini ada dewa yang paling tinggi. Dewa Zeus ini dewa mitos sebenarnya. Dewa mitos ini adalah dewa yang diceritakan celamitan, Bu. Ya. Gak boleh ngeliat perempuan cantik gitu. Kalau ngeliat perempuan cantik diambilin gitu. Ya. Jadi dewa Zeus ini menghamili perempuan, punya anak Hercules. Lihat perempuan cantik lagi diambil punya anak Perseus. Ngelihat dewi yang lain cantik diambil punya anak Helen gitu. Maka sistem kepercayaan ini yang disebut dengan Helenisme. Ya. Jadi ada kepercayaan orang percaya dewa yang paling tinggi, tapi juga ada dewa yang kelahiran dari anak manusia gitu. Itu, Pak. Walaupun kita di Islam juga percaya Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari perawan suci Maryam, tetapi konsepnya beda, Pak. Nah, sekarang ketika Hercules atau Perseus disebut sebagai setengah manusia, setengah dewa, Yesus di dalam Kristen juga disebut setengah manusia, setengah Tuhan, atau sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Kalau kita di Islam kan tidak pernah menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan, betul ya? Tetapi kalau di Kristen, Yesus dianggap sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Di Helenisme, Hercules atau Perseus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya dewa.
Nah kalau dewa sama Tuhan tuh bahasa Inggrisnya sama nggak Bu? Sama kan? Tuhan atau dewa bahasa Inggrisnya kan God kan? Bedanya cuman Godnya mau besar atau G kecil gitu. Ya kan, betul kan? Jadi kalau kita lihat konsepnya kan mirip nih. Konsepnya Helenisme dengan konsepnya Kristen. Jadi sebenarnya Kristen itu meneruskan Helenismenya Yunani dan juga paganismenya Romawi, ya. Kepercayaan yang menyembah dewa-dewa diteruskan di dalam Kristen dengan mempercayai bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia. Itu yang krusial, gitu ya. Kristen, bedanya kita dengan Kristen, saudara-saudara kita yang Kristen, bedanya kalau di Islam kita tidak percaya Tuhan itu bisa menjadi makhluk manusia. Kalau di Kristen mereka percaya Tuhan yang Maha Esa itu bisa menjadi manusia. Bedanya di situ. Nah, sekarang yang ingin saya tunjukkan tadi dari kitabnya orang Yahudi ini, di dalam kitabnya orang Yahudi ini sebenarnya sama dengan Islam konsep ketuhanannya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya di dalam kitabnya orang Yahudi itu Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, juga Tuhan tidak akan berubah. Kita mengenal, mungkin tiap hari kita baca ya, lam yalid walam yulad, sama artinya. Di sini juga dikatakan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, gitu ya. Terus kemudian kalau di Islam kita kalau mau selamat bagaimana, Pak, Bu? Kalau kita mau selamat, kita manusia tempatnya dosa ya. Kita semua mungkin pernah berbuat dosa, tetapi kita diberikan kesempatan bertobat nggak? Iya. Kalau kita diberikan kesempatan bertobat, insya Allah dosa kita diampuni, betul kan? Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi juga begitu sama. Ya. Mereka bisa berbuat jahat, mereka bisa berbuat dosa, tapi mereka juga disuruh bertobat. Apa perintahnya? Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Ya. Kemudian dikatakan berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Baiklah mari kita berperkara, firman Tuhan tulisnya. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu ayatnya di sini ada, yang punya Yahudi ini. Ya, walaupun ini diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, terus kemudian diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain, pesannya kurang lebih sama, gitu ya. Tetapi ketika ketika kitab ini sudah diterjemahkan di abad keempat, yang kitab yang bahasa Yunani ini dijadikan separohnya kitab Kristen. Sedangkan kitab Kristen yang ini, Kristen juga punya kitab sendiri yang disebut dengan Perjanjian Baru, ya. Yang terjemahan Yunani ini disebut Perjanjian Lama. Nah, ini dijadikan satu. Ini yang menjadi kitabnya orang Kristen. Ini kitabnya orang Yahudi, tetap sama. Yang Kristen separohnya diambil dari sini, ditambah dengan kitab Kristen menjadi kitab Bible-nya orang Kristen, gitu ya. Permasalahannya apa kalau begini? Nah, jadi permasalahannya adalah ketika di sini konsep ketuhanannya tauhid yang dari sini, ketika masuk ke dalam Kristen konsep ketuhanannya jadi di sini yang tadinya Tuhan bukan manusia, di sini Tuhan bisa jadi manusia. Siapa manusianya? Yesus itu, gitu. Itu perbedaan utamanya ya, yang kita bisa pahami. Nah, konsep keselamatannya bagaimana? Tadi kan di sini bilang kalau dosamu merah seperti kirmisi, bisa menjadi putih seperti salju. Ketika di kitab orang Kristen, gimana konsep keselamatannya? Konsep keselamatannya, kalau kamu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian, kalian tidak akan selamat. Gitu. Nah, konsep yang di Kristen ini, konsep buatan siapa? Paulus ternyata, gitu ya, bukan Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan konsep keselamatan yang harus mati dengan
dibunuh di atas kayu salib gitu. Nah, hal seperti ini yang ingin saya sebenarnya sosialisasikan ya kepada umat Islam, bahwa kita harus tahu konsep ketuhanannya orang Kristen, kita juga harus tahu konsep keselamatannya orang Kristen, supaya supaya kita tidak mudah dimurtadkan. Itu sebenarnya tujuan utama kita gitu ya, untuk membentengi akidah umat Islam gitu. Nah, sekarang kalau orang Yahudi dikasih ini, suruh baca nih yang terjemahan Yunani nih, mau nggak? Nggak mau. Sama orang Yahudi dibuang tempat sampah yang ini gitu. Kenapa? Karena dari sini ternyata sudah dirubah-rubah sehingga konsep konsep yang ada di buku ini menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru gitu. Kalau orang Yahudi ditanya, di dalam kitab kamu ada nggak sih ramalan atau nubuat buat Yesus gitu? Ada nggak? Orang Yahudi bilang nggak ada, nol, kosong, nihil gitu. Tapi ketika menjadi kitab ini, ya, ini yang dianggap sebagai seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Nah, makanya orang Kristen tidak bisa hidup tanpa ini gitu. Ini harus tetap ditempel di depannya kitabnya orang Kristen yang ini. Nah, ya. Jadi ini yang menjadi akhirnya dalam bahasa Indonesia yang ini. Sekarang ini tulisannya apa nih, Bu? Alkitab gitu ya. Saya menghimbau kepada Bapak Ibu nih di sini nih, pada adik-adik nih. Kalau ngeliat begini, jangan sebut ini sebagai apa? Alkitab, jangan. Walaupun tulisannya Alkitab, kita jangan sebut Alkitab. Kenapa? Ada yang tahu nggak, Bu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Apa? Nah, alhamdulillah. Wah, mama di Jogja ini pintar-pintar ya ternyata ya. Alhamdulillah. Karena saya masih prihatin, ya. Saya masih prihatin. Masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita Muslim, menyebut ini dengan apa? Injil. Pernah ya dengar ya? Menyebut ini dengan Injil. Nanti ada kitab yang begini nih, Pak. Ini kitab tulisannya apa? Kitab suci Injil. Ini sama ini yang tadi nih. Ini juga tulisannya Injil nih. Nah, kitab suci Injil. Ini dibagi-bagikan ke umat Islam. Ini nih yang ini dibagi-bagikan nih. Supaya apa? Di sini nama yang disebut dengan Yesus, yang di sini Yesus, di sini jadi Isa Al-Masih nih, Pak. Nah, nanti mereka bilangnya apa? Tuh sama Isa Al-Masih sama Yesus. Tujuannya apa? Untuk mendekati umat Islam supaya mudah ditarik ke dalam agama mereka. Itu tujuannya, ya. Maka itu kita jangan menyebut ini sebagai Injil, ya. Kita juga jangan menyebut ini sebagai Alkitab. Sebut saja yang ini Bible, gitu. Ya, Bible dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris asalnya dari bahasa Yunani yaitu Biblos, kumpulan buku-buku, gitu ya. Kalau yang ini, yang disebut dengan Injil ini, sebenarnya yang lebih cocok disebut dengan Injil itu hanya 4 kitab. Yaitu apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 kitab di dalam sini yang menceritakan Yesus Kristus dari mulai lahir sampai disalib sampai kemudian bangkit dari ketiga, ya. Maka itu kita jangan sebut ini Injil, tetapi sebutnya apa? Gospel. Gospel aja cukup gitu ya. Nah, sekarang ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan adik-adik kita semua di sini. Di Quran kita sering mendengar ada Taurat, Zabur, Injil, betul ya? Pertanyaan saya, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran, apakah itu Bible-nya orang Yahudi yang ini dan Bible-nya orang Kristen yang ini? Bukan. Bukan. Bisa bilang bukan dari mana, Bu? Gimana? Yang dirubah. Yang dirubah. Tidak saja cuma dirubah, tetapi ini ditulis ribuan tahun setelah Nabi Musa. Nah, ya. Kita di Islam mengetahui bahwa Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT
kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju Pak? Setuju Pak ya? Betul ya? Jadi kalau begitu, apakah Taurat yang disebut atau Zabur yang dimaksud itu? Ini bukan, karena ini disusun kira-kira 1000 tahun setelah tidak adanya Nabi Musa alaihissalam, atau 500 tahun setelah tidak adanya Nabi Daud alaihissalam. Ya, jadi ini bukan ditulis oleh Nabi Musa itu sendiri, tidak ditulis oleh pengikutnya yang kenal dengan Nabi Musa. Ibaratnya ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Nabi Musa gitulah. Ya. Karena jaraknya jauh sekali 1000 tahun gitu ya. Sekarang yang ini yang disebut dengan kitab Injil. Apakah Injil yang ini adalah Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam di Quran? Bukan juga. Kenapa? Karena kitab-kitab yang dimaksud di sini yang disebut dengan 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, juga itu kitab-kitab yang anonim. Anonim artinya apa? Tidak tahu siapa yang menulis. Nah, kata siapa? Kata kalangan mereka sendiri, bukan kata saya gitu. Ya, kata kalangan mereka sendiri. Dan memang di dalam 4 kitab itu tidak ada ayat yang berbunyi aku bernama Matius menulis untuk siapa gitu, nggak ada. Aku bernama Markus gitu, nggak ada. Aku bernama Lukas, nggak ada. Aku bernama Yohanes, nggak ada juga. Jadi kalau yang namanya Yesus Kristus itu berbahasa Ibrani atau berbahasa Aramaik, tiba-tiba kitabnya berbahasa Yunani, nah kira-kira gimana? Aneh gitu kan? Keempat kitab itu semuanya anonim, tidak ada nama, tidak ada pengakuan. Sekarang kalau Bapak menulis surat ditujukan kepada pejabat siapa misalnya gitu, Bapak kan pasti menulis di bawahnya hormat kami, nama Bapak ditulis itu kan. Ini tidak ada gitu. Jadi ini juga menurut kalangan ahli-ahli perjanjian baru sendiri, yang menulis 4 gospel itu juga anonim, juga dianggapnya orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, orang-orang yang tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, ya. Sama juga orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus gitu. Oke, beda dengan Quran, ya nggak? Di Quran bagaimana? Malaikat Jibril alaihissalam yang membawa wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, sampai Nabi Muhammad SAW menerima wahyu itu di dalam kolbunya, kemudian Nabi melafazkan di depan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat menulis di media-media, kemudian ketika sudah Nabi Muhammad SAW wafat, media-media itu kan kemudian pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dibuatkan mushaf Quran yang pertama kali. Kenapa? Karena banyak hafiz Quran yang tewas dalam peperangan di Yamaman, ya kan? Tetapi orang-orang yang menulis, orang-orang yang melafazkan, orang-orang yang hafiz, kenal nggak sama Nabi? Kenal, orang pernah hidup bareng sama Nabi ya, bahkan pernah perang bareng sama Nabi, gitu ya. Bahkan pernah berjuang bersama Nabi, pernah hijrah bersama Nabi, betul kan? Itu yang menjadi perbedaan, ya. Jadi kita sudah tahu posisi kita. Kita mempunyai kitab suci yang isinya tadi apa? Ayat-ayat yang dibenarkan oleh sains. Ya, sains saja membenarkan kitab itu, padahal ditulis 1500 tahun yang lalu. Kemudian Quran disusun oleh orang-orang yang mengenal narasumber, ya. Dan Quran pula yang dijanjikan untuk dijaga, betul nggak Bu? Kami yang menurunkan, kami pula yang menjaganya. Dengan siapa? Yang menjaga Quran siapa? Penghafal Quran, hafiz Quran gitu. Jadi kalau semua mushaf Quran yang kita punya di seluruh dunia, hard copy dan soft copy, dihapuskan atau dimusnahkan, bakal ada lagi nggak Bu? Hah? Bakal ada lagi, nggak lama Bu ya, paling 2 hari ya. Nah, tapi kalau ini semua ya, karena tidak ada yang menghafal, ini semua kalau mushafnya hard copy, soft copy dimusnahkan di seluruh dunia maksud saya, bakal ada lagi nggak ini? Nggak ada lagi. Gitu ya. Jadi tujuan saya untuk memberitahukan ini kepada Bapak Ibu adik-adik di sini, saya ulangi nih ya, tidak lain tidak bukan hanyalah untuk membentengi akidah kita sebagai umat Islam,
di mana kita semua sebagai umat Islam itu kita sudah tahu dan kita tidak boleh melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kita tidak boleh mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Kita juga harus menghargai dan menghormati orang beragama, umat beragama lain, dan kita juga harus bertoleransi dengan umat beragama lain, ya. Dan yang terakhir apa? Lakum dinukum waliyadin. Penting gitu kan? Karena juga di dalam Islam tidak ada paksaan. Betul kan? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Makanya ketika kita melakukan kajian atau apa namanya dakwah, kita tidak pernah yang namanya kalau kamu nggak masuk Islam mati, nggak ada begitu, ya nggak ada begitu ya. Bahkan kalau di sebuah negara yang menjalankan syariat Islam, ya ada orang yang tidak mau masuk Islam tapi dia mau tinggal di negara tersebut, dia hanya perlu bayar apa? Perlu bayar apa? Ada yang tahu? Jizyah. Ya, jizyah itu seperti zakat, tapi jumlahnya lebih kecil dari zakat. Udah gitu yang harus bayar cuma laki-laki yang produktif. Ibu-ibu nggak usah bayar, anak-anak nggak usah bayar, orang tua nggak usah bayar. Dan mereka yang tinggal di situ di negara Islam itu yang membayar jizyah itu dilindungi dari musuh-musuhnya yang datang. Bahkan tidak wajib tidak wajib militer atau tidak wajib untuk ikut berperang gitu kalau ada musuh datang. Enak nggak begitu? Enak, jauh lebih murah dari zakat. Kita zakat baru 2,5%, mereka jauh lebih murah malah dari kita gitu. Nah, tetapi ya kita semuanya bagaimanapun juga perlu waspada ya. Kita harus waspada, jangan sampai iman kita, jangan sampai akidah kita tergadaikan hanya gara-gara apa? Sembako misalnya. Yang paling mikirin sembako di sini biasanya ibu-ibu ya. Betul kan? Kalau ada yang nawarin tapi sampai membawa atau mengajak-ngajak ibu untuk masuk atau paling tidak ikut kegiatan mereka, nanti dulu ya. Itu resikonya akhirat itu. Resikonya surga neraka itu kalau begitu. Ya, jadi saya ingin memberikan pesan pada bapak-bapak dan ibu dan adik-adik di sini semuanya. Jika kita ingin menangkal upaya pemurtadan, maka ada baiknya kita mengetahui hal-hal seperti ini ya. Tapi bukan fardu ain, bukan. Ini hanya fardu kifayah. Silakan kalau ada yang mau belajar, silakan. Nanti bisa mendaftar di yayasan kami gitu ya. Kebetulan saya juga di sini mumpung melihat adik-adik di sini, saya ingin memperkenalkan sebuah universitas ya, namanya Universitas MBC namanya. Ya, Master Business Corporation University. Universitas ini menerima mahasiswa-mahasiswa baru dengan beasiswa gratis ya. Untuk program S1. Fakultasnya macam-macam. Termasuk nanti ada fakultas baru yaitu Fakultas Teologi, ya. Bahkan nanti sebelum lulus itu nanti ada program apa? Diberikan modal usaha. Universitasnya ada di Sawangan, Depok, ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya yang anaknya sudah lulus dari sini, mau kuliah secara gratis di MBC University, silakan. Nanti bisa menghubungi, mungkin bisa menghubungi lewat Mas Amru gitu ya. Ya, gitu aja. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu di sini. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya. Mungkin karena waktu yang sangat singkat, saya belum bisa memberikan semua apa yang ada di dalam sini. Tetapi secara umum itu yang harus kita ketahui ya. Jika ada yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Mungkin dilanjutkan kalau mau ada sesi tanya jawab, silakan. Boleh, silakan. Jazakumullah khairan katsiran kepada Koh Donditan atas ilmu yang Masya Allah luar biasa untuk kita semuanya. Mungkin masih ada waktu, kami buka 2 penanya
dari Bapak dan satu Ibu satu. Nggih, monggo Bapak. Ya. Silakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ko Dondi. Saya ketemu dengan Ko Dondi di sini. Biasa sering lihatnya di YouTube. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa pertanyaan nih saya ingin tanyakan kepada Ko Dondi, karena kalau di YouTube nggak bisa tanya langsung. Pertama ini, tadi Ko Dondi menyampaikan terkait dengan perintah di dalam Bible bahwa Yesus memerintahkan kepada umatnya untuk mengajarkan kepada bangsa lain untuk menjadi muridnya. Yang saya tanyakan adalah dari ayat itu, apakah itu benar-benar merupakan perkataan dari Yesus sendiri atau itu perkataan dari Paulus? Terus bagaimana caranya kita bisa membedakan di dalam Bible itu mana ayat-ayat yang berasal dari firman atau yang disampaikan oleh Yesus sendiri dan mana yang perkataan dari Paulus? Kemudian yang kedua, karena sekarang maraknya misionaris dan kristenisasi yang ada di lingkungan kita misalnya, mungkinkah dari Geraha Mu'alaf Indonesia ini membuat semacam rekomendasi kepada lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren Ustadz Agus? Jadi ada kurikulum kristologi. Karena kalau kita melihat bahwa di sekolah teologi dan di seminari, Islamologi itu juga ada. Begitu kan? Nah, mungkinkah itu dilakukan dari Geraha Mu'alaf untuk merangkul semua lembaga pendidikan Islam untuk memasukkan kurikulum kristologi tersebut. Terima kasih Ko Dondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu jam. Tadi mungkin karena waktu juga ya, jadi saya tadi belum bisa memberikan sesuatu yang komplit Pak. Yang tadi dianggap sebagai amanat agung atau perintah untuk mengkristenkan semua manusia, itu ternyata ayat yang dianggap palsu Pak. Ya. Ada saya bukti-buktinya juga, teman saya bukunya nggak bawa, bahwa ternyata ayat itu tidak otentik dan dianggap tidak berasal dari Yesus. Ya. Kemudian tadi kalau Bapak nanya, bagaimana caranya kita mengetahui itu yang perkataan Yesus atau perkataan Paulus, ya? Yang itu kita harus mengetahui susunan kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru. Kalau yang disebut dengan 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini yang dianggap kisah tentang Yesus dari mulai bayi sampai dia disalib, kemudian diangkat ya di hari ketiga ya. Kalau yang Paulus itu adalah yang dianggap dengan 13 surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Surat-surat Paulus itu dipercayai ditulis kira-kira dari mulai tahun 48 Masehi sampai 65 atau 67 Masehi. Dari 13 surat Paulus itu ternyata menurut ahli-ahli Perjanjian Baru juga yang benar-benar ditulis oleh Paulus ternyata cuma 7. Ya, yang ngomong ahli-ahli Perjanjian Baru loh, bukan saya loh. Saya ada bukunya. Ya, yang 6 siapa yang nulis? Yang 6 itu yang nulis Paulin Bang Arya. Paulin bukan nama perempuan, bukan, tapi julukan untuk orang-orang atau kelompok orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Nah, gitu ya. Jadi dari 13 suratnya Paulus, ternyata dianggap yang ditulis oleh Paulus hanya 7, sisanya oleh orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Berarti konsep ketuhanan atau mungkin konsep keselamatan yang akhirnya dilakukan atau dijalankan oleh umat Kristen sekarang, bisa jadi itu juga tidak berasal murni dari Paulus, tapi sudah ada yang menulis atas nama Paulus gitu. Ya, zaman dulu Pak, kalau saya menulis tapi saya mengaku orang lain gitu, itu masih boleh. Itu belum ada hukumnya gitu. Itu masih diperbolehkan, disebut dengan forgery atau pemalsuan. Nah, tetapi masih bisa dilakukan. Saya menulis tapi saya mengaku sebagai orang lain gitu. Itu masih boleh. Ya, maka itu yang terjadi juga di sini. Terus kalau tadi Bapak menanyakan tentang kurikulum ya. Ya. Kami di Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid ini sebenarnya sudah punya kurikulum sebenarnya. Sudah punya. Bahkan ada mata pelajaran belajar bahasa Ibrani. Nah,
Tapi memang kurikulum yang kami punya ini kami tujukan berikan kepada sekolah atau untuk universitas Pak, atau sekolah tinggi gitu ya. Yang mana kurikulum kami ini insya Allah dapat diterapkan dalam waktu 6 bulan 1 semester gitu. Itu yang bisa saya jawab Pak. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Silakan yang lain. Ya, Ibu ini. Oh ya, yang nanya katanya dapat ini, dapat hadiah katanya. Nah. Ya. Untuk pertanyaan kedua, mohon maaf tadi yang pertama yang belakang. Oh ya, silakan. Silakan aja dulu yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Amini, saya wali murid dari santri di sini. Saya telah lama mengikuti YouTube-nya Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang belum mendapatkan jawabannya, yaitu konsep Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Kemudian konsep akhirat bagi Nasrani dan Yahudi itu seperti apa? Apakah mereka setelah meninggal itu ada surga atau neraka itu seperti Muslim itu atau tidak? Kemudian konsep Mesias bagi Yahudi dan Nasrani. Baik. Ya, cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep hari akhir ya, atau konsep neraka, surga neraka, kemudian konsep Mesias ya. Ini pertanyaan yang bagus ini. Nah, saya mungkin memang tidak mungkin menjelaskan secara keseluruhan ya. Bisa minimal kalau saya mau menjelaskan tuh minimal 2 jam gitu. Baik. Siapa Roh Kudus? Di Kristen mengenal Roh Kudus. Di Yahudi juga mengenal Roh Kudus. Di Islam juga mengenal Rohul Kudus, betul ya? Kalau di Islam di Quran yang disebut dengan Rohul Kudus siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Kalau di Kristen yang disebut dengan Roh Kudus siapa? Yaitu pribadi ketiga dari Tuhan. Pribadi ketiga dari konsep ketuhanan, ya. Jadi kalau yang di Yahudi, Roh Kudus itu dianggapnya adalah kuasa ilahi, gitulah. Ya, kalau di Yahudi ini. Di Kristen yang disebut dengan Roh Kudus menjadi pribadi kedua daripada konsep ketuhanan mereka. Jadi mereka yang aliran utama atau yang aliran arus utama itu kan mereka memang menganut aliran Trinitarianisme, ya kan? Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak Bu? Oh enggak. Alhamdulillah nggak paham. Kalau paham justru yang bahaya itu. Ya. Nanti ada lagi Bapa Maha Kuasa, Roh Kudus, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Gimana? Siap-siap beli bodrek ini. Jadi Roh Kudus itu disebut sebagai memang pribadi kedua ya daripada konsep ketuhanan Kristen. Di Kristen ada akidah begini. Yang Bapa mau dihina atau yang Putra mau dihina masih bisa diampuni. Tapi kalau menghujat Roh Kudus tidak akan dapat diampuni. Wow, itu akidahnya mereka begitu tuh ya. Jadi kalau ada kalimat begitu, menghujat Roh Kudus tidak diampuni, kalau yang lain bisa diampuni, berarti setara nggak kalau begini? Enggak. Nah udah itu aja udah gampang kan jawabnya kan. Oke baik. Yang ketiga tadi konsep Mesias ya Bu ya. Saya tadi memang juga belum menjelaskan, padahal saya juga pengen menjelaskan. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang ini ada konsep Mesias. Apa itu Mesias? Mungkin kita sering mendengar Satrio Piningit. Pernah dengar ya? Sosok pahlawan yang ditunggu, yang akan datang, yang akan menjadi pemimpin kita gitu. Satrio Piningit gitulah. Di sini juga ada namanya konsep Mesias. Mesias itu apa? Mesias itu bisa raja, bisa imam, bisa juga nabi. Mesias artinya apa sih? Mesias artinya diurapi. Bukan urap sayur itu Bu, bukan.
Ini diurapi artinya dilumuri dengan minyak gitu. Ya. Jadi kalau mereka sedang melakukan pelantikan raja atau pentahbisan, itu dilakukan dengan mengurapi kepalanya dengan minyak gitu. Itu Mesias gitu namanya. Nah, konsep Mesias di dalam Yahudi itu, mereka di dalam kitab mereka malah nih ayat-ayatnya juga mengatakan bahwa yang jadi Mesias itu yang bakal jadi rajanya bangsa Israel. Dan Mesias itu harus benar-benar manusia, hasil hubungan badan, dan dia harus keturunan Daud. Ya, harus keturunan Daud melalui jalur anaknya Daud, siapa? Salomo atau Sulaiman alaihissalam. Ya, itu syaratnya yang pertama. Yang kedua, Mesias yang akan datang itu, dia akan datang ketika di seluruh dunia ini sudah tidak ada orang mengangkat senjata, atau artinya sudah tidak ada perang. Ya. Yang ketiga, Mesias itu nanti akan datang ketika semua manusia sudah mengenal Hashem. Hashem itu Tuhan. Ya. Jadi kalau orang Yahudi itu, mereka mengetahui atau mempunyai 7 nama untuk Tuhan yang Maha Esa. Siapa aja? Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod-Heh-Vav-Heh, dan Zebaot. Nah, yang Yod-Heh-Vav-Heh ini, yang 4 huruf ini, mereka ganti, kalau mereka mau menunjuk itu, mereka harus ganti bisa dengan 2 kata, Adonai atau Hashem, gitu ya. Adonai itu kalau dalam bahasa Arab artinya Rob, Hashem itu kalau artinya dalam bahasa nama itu gitulah. Sem itu kan nama, ismu kita kan juga ism nama. H itu adalah definite article, the. Jadi kalau Hashem berarti sang nama gitu artinya. Jadi orang Yahudi memahami bahwa Mesias itu nanti akan datang ketika semua orang sudah mengenal nama itu atau sudah mengenal Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nah, terus orang Yahudi juga mempercayai bahwa Mesias itu nanti akan datang. Dia bukan datang untuk menyelesaikan misi, terus pergi, terus datang lagi gitu. Bukan begitu. Orang Yahudi memahaminya Mesias itu datang cukup sekali menjadi raja bangsa Israel. Dan dia akan memerintah di sebuah masa yang disebut masa utopia. Masa yang semuanya baik gitulah. Manusia bisa bercanda sama singa, manusia kucing bisa main sama ular gitu misalnya. Ya, begitulah kurang lebih lah. Nah, terus kalau yang tadi konsep surga neraka sebenarnya kurang lebih sama. Mereka juga percaya surga neraka, di Yahudi percaya, Kristen percaya, Islam juga percaya. Ya. Nah, sekarang yang ingin saya jelaskan apa? Apakah konsep Mesiasnya di dalam kitabnya orang Yahudi yang ini sama dengan konsep Yahudi, konsep Mesiasnya orang Kristen ini? Orang Kristen itu kan menganggap bahwa Yesus Kristus itulah Mesias yang dijanjikan di dalam kitab ini. Itu. Orang Kristen yang klaim gitu. Orang Yahudi bilang Mesias itu belum datang. Kristen bilang sudah datang. Siapa itu Yesus gitu. Dibantah sama Yahudi. Mohon maaf bro, Yesus itu bukan anak kandung melalui Salomo dan Daud. Karena di Bible ini diceritakan yang menjadi ayahnya Yesus kan Yusuf, ya kan? Tapi Yusuf ini kan bukan ayah kandung. Jadi Yesus adalah anak adopsi gitu. Jadi orang Yahudi bilang, jadi mohon maaf kalau anak adopsi nggak bisa diterima bro gitu. Ya. Pertama, yang kedua, ketika Yesus lahir kan masih ada perang. Sampai sekarang juga masih ada perang kan? Jadi buat Yahudi itu bukan Mesias yang dijanjikan karena masih ada perang. Yang ketiga, orang Kristen bilang bahwa Yesus itu kan Tuhan yang menjelma jadi manusia. Ya, orang Yahudi bilang yang namanya Mesias itu bukan Tuhan, yang namanya Mesias itu manusia murni, hasil hubungan badan. Gitu. Beda kan? Beda. Nah, terus yang terakhir, Yesus kan dikatakan di dalam kitab ini bahwa dia sudah datang, sudah menyelesaikan misi. Misinya apa? Sudah disalib, sudah mati 3 hari, hari ketiga bangkit, diangkat ke surga katanya. Nanti akan datang lagi. Berarti kan dia sudah datang, menyelesaikan misi, pergi, datang lagi. Orang Yahudi bilang, nggak ada konsep begitu, Mesias.
Mesias datang cuma sekali jadi raja bangsa Israel gitu. Nah, walaupun kita di dalam Islam, kita juga mungkin mayoritas mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam nanti akan datang lagi, betul kan? Akan membunuh Dajjal, akan mematahkan salib, akan membunuh babi, gitu ya. Kalau membunuh Dajjal itu kalimat literal, tapi kalau mematahkan salib dan membunuh babi itu sudah pasti kalimat majasi, ya. Yang ada hubungannya untuk apa? Untuk membantah fitnah Kristen bahwa dia adalah Tuhan. Itu dalam pandangan Islam, gitu kan? Jadi konsep Mesias yang ditanyakan tadi itu perbedaannya begitu. Di Yahudi punya konsep Mesias sendiri, di Kristen punya konsep Mesias sendiri. Maka itulah sebenarnya bisa dikatakan bahwa yang menciptakan Kristen siapa? Ya Yahudi-Yahudi juga. Memang iya, Yahudi-Yahudi tapi yang sudah terpapar Helenisme Yunani. Jadi mereka masih percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia gitu. Kalau Yahudi yang pegang ini, mereka bilang Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia, nggak mungkin jadi ciptaan gitu. Mudah-mudahan punya pertanyaan ya Bu ya. Baik, silakan yang lain. Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yati. Saya juga suka nonton konten di YouTube. Alhamdulillah. Saya tidak akan bertanya, tapi saya cuma minta tips untuk berdebat, karena setiap kita ini kan bertanggung jawab atas akidah kita. Suatu saat misalnya kita dipertemukan dengan situasi kita harus berdebat dengan mereka. Nah, itu tipsnya apa saja? Karena biasanya kalau kita berdebat itu ilmu dan yang lainnya yang sudah kita persiapkan itu runtuh dan lebih mengedepankan emosi. Itu saja. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Jadi saya tahu bahwa Bapak Ibu kalau misalnya harus dalam keadaan harus berdialog atau harus berdebat dengan kalangan mereka, itu biasanya yang diperdebatkan kan pasti urusannya Yesus itu Tuhan atau bukan. Betul nggak Bu? Betul kan? Perdebatannya selalu itu. Itu adalah yang namanya perdebatan teologis Bu, ya, perdebatan akidah. Jadi seperti tadi saya katakan, perbedaan mendasar antara Islam dan Kristen yaitu kita Islam mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa jadi manusia. Ya kan? Walaupun dia mau lah. Di Kristen percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu bisa jadi manusia, menjadi Yesus gitu kan. Tips yang pertama dari saya bahwa kita pelajari Bu, bahwa di dalam Islam kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala mempunyai berapa sifat mustahil Bu? Berapa? 20 ya. 20 sifat mustahil kan Bu? Jadi kita bisa ambil analogi begini. Kalau yang disebut dengan Tuhan yang Maha Esa itu kan pasti punya sifat atau punya nature ya Bu ya. Punya kodrat, betul kan? Kalau namanya kodratnya Tuhan yang Maha Esa udah pasti apa Bu? Maha benar. Betul kan? Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Maha baik. Betul kan? Maha suci. Maha pengampun. Betul kan? Ketika orang Kristen percaya bahwa Tuhan yang maha baik, maha benar, maha suci ini bisa jadi manusia, kita tinggal tanya, kalau manusia itu dia maha benar nggak? Dia maha suci nggak? Dia maha baik nggak? Itu Bu. Jadi kita harus bisa membedakan sifat atau kodrat daripada sang pencipta dengan sifat dan kodratnya ciptaan. Gitu. Mereka biasanya akan ngomong gini Bu, Tuhan itu kan maha kuasa. Karena dia maha kuasa, makanya dia bisa berkuasa jadi apa aja, termasuk jadi manusia. Justru kita manusia tidak boleh membatasi kuasa Tuhan gitu. Mereka biasa ngomong begitu Bu. Ya. Gimana jawabnya? Oke, kalau kamu bilang Tuhan bisa jadi manusia, kita tanya, bisa nggak Tuhan jadi iblis? Mungkin kelihatannya lucu,
Tetapi coba kita simak ya Bu ya. Iblis sifatnya baik apa jahat? Ya. Tuhan sifatnya baik apa jahat? Baik. Jadi mungkin nggak pada saat yang sama yang baik pada saat yang sama juga jahat? Tuhan yang Maha Esa ini yang maha baik pada saat yang sama dia juga jahat, mungkin nggak? Karena Tuhan tidak mungkin punya sifat jahat, kan begitu Bu? Kalau dia bisa menjadi iblis, artinya dia menyalahi kodratnya sendiri, gitu. Paham ya Bu ya sampai sini ya? Contoh gampang begini Bu, kita manusia, bisa nggak kita terbang seperti burung tanpa alat? Hah? Mau latihan 10 tahun, 15 tahun, kalau cuma pakai tangan begini nggak bakal bisa terbang Bu ya? Karena kodrat kita memang manusia bukan untuk terbang, kan gitu Bu. Kodrat burung ya untuk terbang, badannya ringan, sayapnya dari bulu, mereka bisa terbang. Mau burung sebesar apapun, kalau dia sudah konstruksinya punya sayap, dia bisa terbang. Kita mau seringan apapun, kalau kita nggak punya sayap, nggak mungkin bisa terbang. Yang bisa kita terjun dari atas, terjun pura-pura terbang, jatuh gitu. Artinya manusia punya kodrat sendiri, burung juga punya kodrat sendiri. Begitu juga dengan Tuhan punya kodrat sendiri, manusia atau ciptaan juga punya kodrat sendiri. Gitu. Sekarang Tuhan pasti maha suci, ya kan Bu? Manusia tidak mungkin maha suci. Ya, bagaimana mungkin Tuhan yang maha suci pada saat yang sama menjadi yang tidak maha suci? Sama seperti begini Bu. Misalnya anggap saja seorang manusia dia pintar, IQ-nya 160 misalnya, seperti Einstein misalnya. Bagaimana mungkin orang yang IQ-nya pintar, IQ-nya tinggi maksud saya, dan dia pintar, pada saat yang sama dia juga bodoh gitu. Mungkin nggak Bu? Nggak mungkin. Bagaimana ceritanya orang yang maha melihat, atau mohon maaf Tuhan yang maha melihat, tapi dia buta? Mungkin nggak Bu? Ya nggak mungkin. Jadi artinya kita harus paham dulu nih, bahwa yang namanya pencipta pasti punya kodrat. Kodrat ini tidak mungkin dilanggar oleh dia sendiri. Gitu. Ya. Untuk tambahan, bahwa sebelum ada Yesus, sebelum ada Kristen, itu sudah ada belum Bu orang yang percaya dewa itu bisa jadi manusia, yang tadi saya bilang? Sudah ada, ya. Kalau tadi Helenisme mereka percaya Tuhan punya anak dari manusia, kalau yang namanya paganisme, itu orang-orang yang percaya bahwa setiap elemen daripada alam semesta ini punya penguasanya. Langit penguasanya siapa? Dewa Zeus. Laut penguasanya siapa? Dewa Poseidon. Nanti bumi penguasanya siapa? Ada lagi dewa siapa gitulah. Awan ada dewanya. Gunung ada dewanya. Mungkin sungai juga ada dewanya. Jadi orang-orang yang mengenal dewa, tetapi mereka juga percaya dewa itu bisa jadi manusia, itu disebut dengan kepercayaan paganisme Bu, ya. Bukan yang menyembah batu, bukan. Kalau yang menyembah batu bukan paganisme. Gitu. Jadi orang-orang yang percaya dewa bisa jadi manusia, itu sebenarnya adalah orang-orang paganisme. Jadi sebenarnya orang-orang Kristen yang percaya Tuhan bisa jadi manusia, itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan orang-orang paganisme Bu. Karena memang Kristen lahir daripada paganisme Yunani. Itu. Ya, itu tadi satu ya Bu ya, mengenai teologi ya. Tadi satu lagi saya mau memberikan kisi-kisi begini. Kitab mereka yang tadi saya katakan, ini separohnya adalah dari sini. Ya Bu ya. Mereka menafsirkan kitab orang dengan perspektif mereka sendiri, kemudian menjadikan separuh daripada kitab mereka. Ya. Kalau begitu, Ibu boleh tanya kepada mereka, kitab kamu yang PL itu aslinya punya siapa dan maksud saya berasal dari kitab apa dan punya siapa gitu. Tinggal kita bantah, ada nggak nubuat Yesus di sini? Menurut orang Yahudi gitu. Nggak akan ada. Tapi kalau kata orang Kristen, Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama gitu. Ya. Kira-kira dari saya itu dulu Bu tipsnya. Ya Bu ya. Yang paling umum dibicarakan adalah Yesus Tuhan atau bukan. Ya. Terus saya tambahin sedikit lagi.
orang-orang Kristen itu sebenarnya mengikuti yang disebut dengan ajaran Paulus, Bu. Ya, apa itu? Paulus mengajarkan konsep dosa waris. Pernah dengar, Bu? Pernah ya? Dosa waris. Jadi kalau ada bayi lahir 3 hari meninggal, seperti adik saya, adik kandung saya, lahir 3 hari meninggal, kira-kira masuk surga masuk neraka kalau dia bawa dosa waris, Bu? Hah? Tega bener Pak ya, Tuhan ya. Tega bener gitu, Tuhan udah ngasih manusia dengan dosa waris, lahir sudah masuk neraka kalau dia meninggal dunia ya. Di Islam kita tidak punya konsep begitu kan Pak. Itu yang menjadi perbedaan antara Paulus dan Yesus, Bu. Ya. Paulus mengajarkan dosa waris, bahwa apa? Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa sudah menjalar kepada setiap manusia, sehingga kita tidak bisa selamat kalau kita tidak diselamatkan oleh Tuhan yang turun menjadi manusia itu. Itu konsepnya Paulus. Sedangkan Yesus di dalam kitab ini tidak pernah mengajarkan dosa waris. Yesus mengajarkannya apa, Bu? Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Matius 18 ayat 3. Di sini. Beda nggak, Bu? Ajaran Yesus dengan ajaran Paulus? Beda. Kemudian kalau kita baca lagi, di sini Yesus mengaku sebagai nabi. Matius 13 ayat 5-7. Diceritakan juga Yesus doanya itu sujud. Matius 26-39. Diceritakan lagi Yesus disunat. Lukas ayat pasal 2. Diceritakan lagi Yesus puasa. Ya. Nanti diceritakan lagi ketika Yesus disalib, terlepas daripada siapa yang disalib nih Bu ya. Kalau kita di Islam, wama qataluhu wama sholabuhu, betul kan? Walakin syubihalahum. Tapi kalau di sini yang diceritakan yang disalibkan Yesus. Jadi terlepas dari siapa yang disalib di sini, diceritakan bahwa yang disalib itu diturunkan jenazahnya dan dikafani. Ya. Sekarang umat beragama apa yang sholatnya sujud? Umat beragama apa yang puasa? Umat beragama apa yang laki-lakinya disunat? Umat beragama apa yang nggak makan babi? Yesus di sini diceritakan nggak pernah makan babi, Bu. Terus umat beragama apa yang matinya dikafanin? Islam. Berarti kita ngikut sunnah Yesus dong. Ya. Jadi Yesus sebenarnya di dalam kitab mereka sendiri boleh dikatakan sebenarnya mengajarkan Islam. Tidak mengajarkan Kristen. Siapa yang mengajarkan Kristen? Paulus. Jadi orang Kristen sebenarnya pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Tetapi orang Kristen itu adalah penyembah Yesus gitu. Itu yang menjadi fakta gitu, Bu. Ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan, Bu. Ya. Silakan yang lain ada. Ini. Oh, ada? Satu pertanyaan terakhir ya? Ada. Oh yang nanya kebanyakan ibu-ibu semua nih. Ibu-ibu yang antusias seperti ini. Terima kasih Kodonditan. Saya sudah mengikuti Kodonditan itu juga sudah lama. Yang saya mau tanyakan itu cuman ini. Di dalam kekristenan sendiri itu kan ada perdebatan ya antara Yesus sama Isa Al-Masih itu berbeda orang gitu. Nah, sementara di perjanjian barunya itu dia mencomot Isa Al-Masih gitu. Di situ. Nah, sebenarnya posisi Isa Al-Masih sendiri itu dalam kekristenan seperti apa kok? Ada yang mengatakan Yesus dan Isa itu berbeda, tapi kenapa dia mencomot-comot itu gitu? Itu aja. Baik. Nah, ini pertanyaan yang udah sangat populer gitu ya. Gini, Bu, kalangan Kristen itu kan ada yang kalangan kalangan gereja, juga ada kalangan yang apologet, pendebat begitulah, Bu ya. Apologet itu orang-orang yang membela keyakinannya. Kalau mereka sedang berdebat dengan pendebat seperti saya, mereka akan bilang Yesus dan Isa itu beda gitu. Mereka begitu, karena mereka juga tahu kisah Isa alaihissalam di dalam Quran juga berbeda dengan kisah Yesus di dalam Bible mereka, terutama untuk kisah kelahiran dan kematian gitu. Ya. Awal dan akhir kisah daripada Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kalau yang bicara pendeta, Bu, pendeta atau penginjil ya, yang bukan berdebat,
Mereka datang-datang ke rumah orang Islam bawa Bible ini, bilangnya Yesus itu Isa sama. Nah, jadi ada dua kelompok nih. Ibu harus bisa bedain. Kalau orang-orang yang berdebat sama Islam, mereka bilang Yesus dan Islam itu beda. Tapi kalau yang menarik orang Islam untuk masuk Kristen, mereka bilang sama gitu. Ada Bible-nya di sini, Bu. Nah, bahkan Ibu pernah lihat nggak gereja namanya Isa Al-Masih? Pernah? Nah, kenapa itu? Berarti sama nggak itu Yesus sama Isa? Ya, sama, gitu ya. Bahkan kalau Ibu mau lihat di sini, sebentar. Kalau Ibu mau baca di sini, ya, ini ada keterangan begini, Bu. Pengantar kitab Injil Matius, 1 kabar baik. Kata Injil atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus Sang Mesias dalam kurung Isa Al-Masih. Berarti sama dong. Menurut kitab ini, menurut orang-orang yang menerbitkan kitab ini, berarti Yesus dan Isa yang orang sama gitu. Iya dong. Nah, jadi sebenarnya Yesus atau Isa itu memang sebenarnya sosok yang sama, ya. Sosok yang sama, tetapi diperspektifkan yang berbeda. Kristen memandang secara berbeda, Islam memandang secara berbeda. Di dalam Islam, Nabi Isa atau Yesus ini tidak dibunuh dan tidak disalib. Di dalam Kristen mereka memandang bahwa Yesus ini dibunuh, mati di atas kayu salib, bangkit dari ketiga, kemudian diangkat. Itu yang membedakan. Tetapi ibunya sama-sama perawan suci, ya kan? Bedanya kalau di Bible ada suami namanya Yusuf, kalau di Quran kita tidak mengenal Maria mempunyai suami, betul kan? Tapi kalau ada dua perawan suci, Maryam, kira-kira masuk akal nggak kalau itu bukan orang yang sama gitu? Nggak mungkin kan? Nanti juga ada lagi malaikat Gabriel, kalau di sini bilangnya. Dibilang malaikat Gabriel yang mendatangi Maria mengabarkan bahwa dia akan mengandung bayi yang berasal dari Roh Kudus. Di Quran kita mengenal juga malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Maria mengabarkan bahwa dia akan mengandung Isa gitu kan. Itu aja udah sama. Kemudian di dalam kitab ini dan Quran diceritakan bahwa tokoh Yesus atau Isa ini menyembuhkan banyak orang sakit. Ya kan, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lepra, bahkan membangkitkan orang mati. Sama gitu kan. Juga di dalam dua kitab itu Yesus menyediakan makan bagi orang banyak. Di Quran juga Isa alaihissalam juga diceritakan menyediakan makan ketika Hawariyun minta diturunkan makanan dari langit, betul kan? Kesamaan-kesamaan ini tidak mungkin dipandang sebagai dua orang yang berbeda. Hanya karena kisah kematiannya atau akhir hidupnya yang berbeda. Itu kan hanya cara pandang yang berbeda gitu aja loh. Ya Bu ya. Jadi sebenarnya sama orangnya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bu ya. Silakan saya kembalikan. Baik, cukup, Masya Allah luar biasa banyaknya antusias dari Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kodonitan pada hari ini bisa menambah wawasan baru untuk kita dan tentunya menguatkan lagi akidah kita. Allahumma amin. Baik, untuk yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah summa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kami selaku pembawa acara pada acara siang hari ini memohon maaf atas segala kekurangan kami. Hadza minan nastafiqun akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.